nggak sih kita ngelakuin sesuatu hampir setiap hari, tapi nggak sadar kalau di baliknya itu ada ilmu dan hikmah yang dalam banget. Nah, hari ini kita akan bahas salah satunya, kebiasaan meniup makanan panas. Kita lihat yuk, kenapa ini nggak dianjurkan dan apa kata sains modern. Ayo ngaku deh, seberapa sering kamu melakukan ini? Pas mau minum teh panas atau makan sup yang masih ngebul? Itu udah kayak refleks otomatis aja kan? Biar cepet dingin. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Kebiasaan yang kita anggap sepele ini ternyata adalah sesuatu yang sudah diperingatkan sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Langsung kepikiran kan? Loh, kenapa ya? Oke, mari kita mundur sedikit, kita lihat langsung dari akarnya, yaitu dari petunjuk yang jadi dasar larangan ini. Nih, ini dia sumbernya, jelas dan lugas banget. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk bernapas atau meniup langsung ke dalam wadah makanan atau minuman. Pernyataannya sangat jelas, tapi pertanyaannya tetap sama. Kenapa? Nah, sekarang ayo kita lompat ke zaman modern dan lihat apa kata ilmu pengetahuan. Dan disinilah momen ahanya. Saat kebijaksanaan kuno ternyata nyambung banget sama penemuan modern. Apa sih yang ditemukan para ilmuwan yang ternyata sejalan dengan petunjuk ini? Ternyata penjelasan ilmiahnya bisa kita bagi jadi 3 poin utama ini. Kita akan bedah satu persatu ya, dimulai dari yang paling gampang kita pahami. Jadi begini, napas yang kita hembuskan itu sama sekali nggak steril. Di dalam mulut kita ini rumah bagi jutaan bakteri dan kuman. Jadi pas kita tiup makanan kita, wush, kita sebenarnya lagi ngerbangin ribuan bakteri dan mungkin juga virus langsung ke makanan yang mau kita makan. Konsep ini sebenarnya udah nggak asing di dunia medis modern. Pasti pernah dengar kan anjuran buat jangan meniup makanan bayi? Alasannya karena sistem imun mereka masih rentan. Nah, ternyata prinsip kehati-hatian yang sama berlaku juga untuk kita semua. Oke, siap-siap ya, karena sekarang kita masuk ke bagian yang paling wow dari semua penjelasan ini. Ternyata ada reaksi kimia loh, beneran reaksi kimia sederhana yang terjadi di mangkuk kita. Jadi, kita punya 2 bahan utama di sini. Dari napas kita, keluar yang namanya gas karbon dioksida atau CO2. Lalu, dari makanan atau minuman panas, keluar uap air atau H2O. Nah, ketika 2 hal ini bertemu, sesuatu yang baru pun terbentuk. Dan inilah hasilnya. Asam karbonat atau H2CO3 ini adalah sejenis asam lemah yang terbentuk dari pertemuan napas kita dan uap panas. Jadi setiap kali kamu meniup makanan panas, kamu secara nggak sadar sedang menciptakan senyawa kimia ini di makananmu. Lantas, apa efeknya? Nah, ini poin utamanya. Kalau cuma sesekali, mungkin nggak terasa dampaknya. Tapi kalau ini jadi kebiasaan setiap hari, paparan asam yang berulang-ulang ini berpotensi mengganggu keseimbangan pH di lambung kita. Dan di sini kita lihat betapa kerennya cara kerja sains. Ada teori lain yang lebih serius, tapi penting banget untuk kita catat. Seperti yang ditekankan oleh Dr. Agus Rahmadi, ini statusnya masih hipotesis. Artinya, butuh penelitian lebih lanjut untuk membuktikannya. Hipotesisnya begini, dalam kondisi yang ekstrim, kalau asam karbonat ini dikonsumsi dalam jumlah sangat besar, ada kemungkinan dia bisa mempengaruhi keseimbangan pH dalam darah. Kondisi ini namanya asidosis. Tentu ini adalah skenario teoretis ya, bukan sesuatu yang bakal langsung terjadi cuma karena niup sup semangkuk. Tapi ini nunjukin betapa kompleksnya efek dari satu tindakan kecil. Oke, setelah kita bahas sainsnya, mari kita lihat gambaran besarnya. Karena ternyata larangan ini bukan cuma soal kimia atau biologi, tapi juga soal pandangan hidup yang utuh. Tabel ini ngerangkum semulanya dengan pas banget. Dari sisi kesehatan, kita menghindari kuman dan potensi asam. Dari sisi higienitas, kita melindungi orang lain. Dari sisi adab atau etika, ini adalah bentuk kesopanan. Dan dari sisi spiritual, ada keyakinan bahwa makanan akan jadi lebih berkah. Lengkap banget kan? Jadi, setelah melihat dari sisi hadis, biologi, dan kimia, apa sih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari urusan semangkuk makanan panas ini? Ternyata, solusinya itu sederhana banget. Bukan dengan alat canggih atau trik aneh. Solusinya cuma satu, sedikit kesabaran. Daripada ditiup, cukup ditunggu sebentar. Sebuah tindakan kecil yang mencerminkan kebijaksanaan. Dan ini yang bikin kita jadi merenung ya. Kalau satu tindakan sesederhana tidak meniup makanan saja menyimpan hikmah yang begitu dalam, bayangkan berapa banyak lagi kebijaksanaan yang tersembunyi di kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang lain.
Sesuatu untuk kita pikirkan. Terima kasih sudah menyimak. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and leave a comment. And be sure to ring the bell so you won't miss the next video, friends. Wassalam.